Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Oke, Mimin akan lanjutkan Jari Channel. Berjumpa lagi dengan Mimin. Oke, seperti biasa jangan lupa bantu Mimin untuk tekan tombol like terlebih dahulu. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 1871. Ribuan keturunan ini, semua keturunan Tang Zichen dan beberapa saudara laki-laki dan perempuannya, secara sukarela mengikuti Tang Zichen untuk tinggal di alam spiritual. Tang Zichen hanya mencobanya dan tidak tahu apakah membawa mereka ke alam spiritual akan menjadi berkah atau kutukan. Setelah itu, Tang Zichen membelah batas spasial dan membawa ribuan orang kembali ke alam spiritual, muncul di laut pertama alam spiritual. Alasan mengapa dia muncul di laut pertama adalah karena laut pertama memiliki ruang terlemah dan Tang Zichen harus memilih tempat yang aman untuk membawa begitu banyak orang. Tang Zichen membawa ribuan orang ini ke kota tertentu di One Heavy Sea dan berkata kepada semua orang, "Kita akan tinggal di sini selama sekitar setengah tahun, dan selama setengah tahun ini, kalian masing-masing harus mengenal alam spiritual, dan kalian masing-masing harus melangkah ke tahap harmoni spiritual atau lebih tinggi dan secara resmi memulai jalur kultivasi abadi. Setelah itu, aku akan membawa kalian semua ke tempatku, gerbang Tangji." Dalam 6 bulan berikutnya, Tang Zichen membantu masing-masing dari mereka untuk berhasil mencapai tahap harmoni spiritual. Tang Zichen hanya bisa membantu mereka di sini, lagi pula ada begitu banyak orang. Namun, ada satu orang yang Tang Zichen tidak bisa bantu, dan itu adalah robot Black Hawk. Tang Zichen tidak dapat membantu Black Hawk memurnikan batu roh, dan Black Hawk tidak dapat menyerap energi spiritual, dan arah kultivasi Black Hawk semuanya sangat berbeda. Terus terang, arah kultivasi Black Hawk lebih ke arah senjata sihir tingkat rendah, senjata sihir tingkat menengah, senjata sihir tingkat tinggi, senjata sihir tingkat atas, senjata sihir tingkat surgawi, dan senjata abadi semu. Ya, arah kultivasi Black Hawk sama dengan senjata Dharma. Tang Zichen juga agak samar, robot terus terang adalah harta ajaib yang menghasilkan jiwa. Perbedaannya adalah bahwa robot dapat berkultivasi sendiri untuk membuat dirinya lebih maju, sedangkan harta sihir, bagaimanapun, mengandalkan tuannya untuk mengorbankannya dan membutuhkan tuannya untuk menggunakan kekuatan spiritual untuk menggerakkannya agar berfungsi. Black Hawk, sudah setengah tahun sejak kamu datang ke dunia roh, apakah kamu sudah meraba-raba sesuatu? Tang Zichen bertanya. Tang Senior, saya menemukan bahwa klan robot kami sangat mirip dengan alat sihir dunia roh, kata Black Eagle. Betul, tapi kalian lebih fleksibel dan lebih unggul dari alat sihir. Black Hawk, teruslah bekerja keras, di masa depan, mungkin klan robot kalian bisa menjadi sesuatu yang lebih kuat dari senjata ajaib, atau bahkan menggantikannya dan menjadi senjata yang dicari orang. Black Hawk berkata, "Senior Tang, kami tidak akan menjadi senjata seseorang, kami juga ras, tapi kami akan selalu mengikuti Senior Tang." Haha, mari kita bicarakan ini nanti, Black Eagle, level apa yang sudah kamu capai sekarang? Black Hawk berkata dengan nada meminta maaf, "Jika aku dinilai berdasarkan level senjata sihir alam spiritual, saat ini aku masih sangat jauh bahkan dari senjata sihir inferior utama. Terlalu lemah." Tang Zichen memberi Black Hawk 2 kata. "Ya, pedang terbang acak tanpa pangkat bisa memotongku berkeping-keping." Elang hitam berkata, "Dia sangat kuat di alam fana sehingga tidak ada manusia yang cocok, tetapi di alam roh, dia lemah." Jangan khawatir Tang Senior, saya pasti akan mengintensifkan penelitian saya sehingga saya dapat meningkatkan diri saya sendiri, tetapi bagaimanapun juga, saya sendirian sekarang, saya tidak memiliki pembantu atau pabrik, saya harus memproduksi bahan, saya harus memiliki pabrik pengolahan, saya juga harus memiliki laboratorium dan sebagainya, sayangnya. Black Hawk menghela nafas.
mesin dan artefak kata demi kata, sementara banyak hal yang sama ada banyak perbedaan juga. Tang Zichen dengan santai menyerahkan sesuatu yang tampak seperti kalung. Black Hawk, apakah kamu tahu apa ini? Kalung itu. Elang hitam memandang Tang Zichen dengan bingung. Pikiran Tang Zichen bergerak dan dengan gemerincing, kalung hitam itu melebar dan berubah, dan dalam sekejap mata itu berubah menjadi raksasa baja besar setinggi ratusan meter. Mengaum. Raksasa baja itu meraung, setiap raungan seperti suara tajam dan menusuk yang dihasilkan baja saat bergesekan satu sama lain. Tang Zichen berkata, ini adalah senjata ajaib saya sudah lama tidak menggunakannya. Senjata ajaib saya ini dapat menyusut menjadi kalung saat tidak digunakan. Saya memanggilnya raksasa baja. Black Hawk, sekarang lihat dengan matamu, raksasa besiku, apakah itu mengandung teknologi tingkat tinggi? Tubuh elang hitam gemetar saat ini, terbata-bata. Senior Tang, aku benar-benar membuka mataku, aku benar-benar tidak dapat menggunakan sains untuk menjelaskan mengapa kalung sekecil ini bisa mengembang menjadi raksasa baja sebesar itu. Bagaimana dengan hukum kekekalan energi? Seolah-olah itu benar-benar merusak fisika seperti yang saya ketahui. Tiba-tiba saya menyadari bahwa ilmu yang terkandung dalam raksasa besi Anda berada di luar jangkauan saya. Tang Zichen dengan santai membalik slip giok lain dan berkata, ini adalah slip giok transmisi, dan ini Anda harus bisa mengerti, dapat mengirimkan suara sejauh ribuan mil. Setelah mengatakan itu, Tang Zichen segera mengirim pesan, hei, 1000 ekstremitas, apa yang kamu lakukan? Aku sekarang di satu laut berat, kali ini aku membawa ribuan orang, sekarang sepertinya ada masalah, jembatan pelangi hanya bisa menampung 100 orang sekaligus, bahkan jika ke-8 jembatan pelangi diambil alih oleh saya hanya dapat membawa 800 orang, bagaimana dengan ribuan orang ini? Tidak lama kemudian, slip batu giok Tang Zichen bergetar. Dan pesan dari Mu Qianji datang dari dalam, tidak bisakah kamu merobek ruang angkasa ke-6 lautan? Karena aku membawa begitu banyak orang, ruang di laut pertama lemah, jadi aku hanya bisa memilih untuk menetap di sini, lebih aman. Kalau begitu kita harus mengangkut mereka ke sini dalam beberapa tahun. Hanya itu yang bisa dilakukan. Setelah itu, Tang Zichen mengakhiri panggilannya dengan Mu Qianji. Black Eagle bertanya, Senior Tang, batu giok milikmu ini setara dengan telepon, kan? Ya, bisa dibilang begitu. Namun, batu giok milikku ini tidak ada satelit, dan dunia roh ini tidak memiliki satelit untuk menghubungkan kedua sisi. Tidak ada sinyal satelit untuk terhubung. Jadi bagaimana cara kerjanya? Bagaimana saya tahu? Bahkan seluruh dunia roh tidak mengetahui prinsipnya. Setelah itu, Tang Zichen mengeluarkan beberapa alat sihir lagi, dan gulungan dan semacamnya, dan hal-hal ini dikeluarkan, dan mereka benar-benar menakuti Black Hawk sampai mati, karena Black Hawk bahkan tidak dapat membayangkan bagaimana ini dilakukan, apa prinsipnya. Black Hawk tidak bisa menjelaskannya sama sekali, atau teknologi yang dimiliki Black Hawk saat ini tidak sampai ke level ini. Sedikit teknologi tinggi pada robot itu masih terlalu kecil dibandingkan dengan senjata ajaib. Jika Black Hawk berevolusi di masa depan, dia pasti akan pergi ke jalur peningkatan yang persis sama dengan level senjata ajaib, dan jika dia tidak bisa menjelaskan dan meneliti misteri senjata ajaib, maka Black Hawk akan mandek dan bahkan tidak akan bisa hidup di dunia roh, menjadi sesuatu yang usang dan terbelakang di dunia roh. Semuanya, ayo pergi, ikuti aku ke 5 laut dulu. Tang Zichen memimpin ribuan orang dari First Heavy Sea langsung menuju Five Heavy Seas. Begitu mereka mencapai 5 lautan berat akan lebih merepotkan untuk melanjutkan ke 6 lautan berat dan mereka harus melewati jembatan pelangi.
Masih kurang dari setengah bulan sampai jembatan pelangi dibuka, dan karena tidak perlu membawa banyak orang sekaligus, mungkin perlu beberapa tahun untuk membawa ribuan orang ini ke 6 laut berat. Windy, apakah kita harus melewati jembatan pelangi? Dengan kekuatan setengah abadimu saat ini, tidak bisakah kamu memaksa masuk ke 6 lautan? Mengapa kamu tidak mencobanya, kata Yan Xin Yi kepada Tang Zichen. Bagus. Tang Zichen melompat ke langit dan terbang ke ilusi seperti laut dan bibir, lalu Tang Zichen merobek ilusi itu dengan telapak tangan, dan tiba-tiba, membuka celah. Haha, seperti yang diharapkan aku bisa memaksa masuk ke 5 lautan. Untungnya, bibiku mengingatkanku, kalau tidak aku akan bodoh untuk benar-benar menghabiskan waktu bertahun-tahun. Setelah itu, Tang Zichen dengan mudah membawa ribuan orang ke 6 lautan, dan kemudian kembali ke gerbang Tang Chi di 6 lautan. Akhirnya, Tang Zichen kembali, dan meskipun itu hanya hilang selama 1 tahun bagi mereka yang berada di alam spiritual, bagi Tang Zichen itu telah hilang selama 5 atau 6 tahun. Su Qinger melihat beberapa karakter besar gerbang Tang Ji dan bertanya, leluhur tua, apakah ini sekte yang Anda dirikan di dunia spiritual? Benar. Mu Qianji dan yang lainnya mengetahui bahwa Tang Zichen telah kembali dan keluar dengan panik untuk menyambutnya. Zichen, kamu kembali. Mu Qianji muncul dengan gembira. Qianji, tidak ada yang terjadi di rumah selama aku pergi, kan? Tidak, tapi beberapa bulan yang lalu tim survei dari Seven Seas datang ke gerbang Tang Ji, kata Mu Qianji. Tim survei? Tim survei apa? Sebuah tim survei dari iklan of the Seven Seas. Saya mendengar bahwa iklan ingin mendirikan cabang iklan di 6 lautan dan sedang dalam proses memilih alamat. Bagaimana dengan sekarang? Sekarang saya tidak tahu, tetapi setelah mereka menjelajahi medan gerbang Tang Ji kami beberapa bulan yang lalu, mereka menyuruh kami menunggu kabar, dan jika mereka akhirnya memilih tempat kami, maka kami harus pindah dan mendirikan sebuah cabang untuk mereka, kata Mu Qianji. Tang Zichen berkata dengan marah, klan Yi terlalu banyak menggertak orang, jika mereka tidak menjaga 7 lautan, maka mereka datang ke 6 lautan untuk mendirikan semacam cabang keluarga, mereka sakit. Mu Qianji berkata, kami hanya menunggu kabar sekarang, semoga mereka tidak memilih tempat kami untuk mendirikan cabang, jika tidak, saya khawatir kami benar-benar harus pindah. Wajah Tang Zichen memucat. Mu Qianji menghibur, baiklah, baru saja kembali, jangan dalam suasana hati yang buruk, berbahagialah, mungkin mereka pada akhirnya tidak memilih tempat kita. Bukannya kita satu-satunya tempat yang mereka kunjungi, 8 kota kekaisaran dari dinasti kekaisaran. Mu Qianji melihat ke arah Su Qinger di belakang Tang Zichen dan bertanya, siapa ini? Tang Zichen memperkenalkan, namanya Su Qinger, keturunan dari keluarga Su Meiqian. Su Qinger sibuk menyapa Mu Qianji, salam senior Mu. Sama-sama. Mu Qianji sedikit tersenyum. Tang Zichen kemudian memerintahkan orang-orang untuk mengatur orang-orang yang dibesarkan dari alam fana ini. Kakak Chen. Little Fire melihat Tang Zichen terbang keluar. Paman Menteri. Zi Hitomi juga terbang keluar. Tang Zichen terkejut saat mengetahui bahwa api kecil telah mencapai tahap kedua kesengsaraan. Little Flame, kapan kamu mencapai second stage of tribulation? Tang Zichen sibuk bertanya. Haha, baru bulan lalu. Little Fire tersenyum hehehe. Bagus, selamat Little Flame. Tang Zichen sangat senang. Kakak Chen, kamu pergi ke alam fana. Seharusnya tidak banyak yang didapat. Little Fire bertanya, lagi pula alam fana bahkan tidak memiliki aura. Tang Zichen tersenyum acuh tak acuh, itu belum tentu benar. Saya sudah menyentuh ambang tahap kesengsaraan ketiga 2 kali. Saya pikir saya akan dapat melangkah ke tahap kesengsaraan ketiga lebih cepat jika saya kembali dan menutup pintu sedikit. Wow, sial, tidak mungkin.
Baiklah, tidak ada yang perlu disenangkan. Tang Zichen sedang dalam suasana hati yang buruk memikirkan klan Yi Tujuh Lautan, yang mungkin memilih tempat ini untuk mendirikan cabang keluarga, merasa bahwa keluarga Tujuh Lautan ini terlalu menarik melakukan apapun mereka inginkan tanpa mempertimbangkan pendapat orang lain sedikit pun. Meskipun masih belum ada berita tentang di mana lokasi tertentu dipilih, Tang Zichen harus bersiap terlebih dahulu. Seandainya mereka memilih untuk mendirikan cabang keluarga di gerbang Tangji, lalu apakah gerbang Tangji benar-benar pindah dan membiarkan mereka memilikinya? Jawabannya adalah tidak mungkin. Namun, ini pasti akan mengecewakan klan Yi dari Tujuh Lautan, tetapi Tang Zichen belum siap untuk menghadapi kekuatan Tujuh Lautan. Selain itu, Tang Zichen belum mencapai tahap kesengsaraan ketiga. Jika dia mencapai kesengsaraan ketiga, tahap kesengsaraan, maka kekuatan Tang Zichen akan meningkat lagi. 10 hari kemudian orang-orang yang dibawa dari alam fana semua diatur dengan benar, dan mereka secara bertahap beradaptasi dengan kehidupan di alam spiritual. Tang Zichen tidak lagi begitu peduli tentang mereka, dan rute setelah itu adalah untuk mereka teruskan, mereka sendiri. Tang Zichen datang ke tempat tidur 9/5 dan bersiap untuk menutup pintu untuk pemahaman. Meskipun aura tidak berguna saat mencapai tahap kesusahan, pasti akan lebih baik daripada tidak sama sekali jika ada aura, karena aura yang padat akan membantu mengomunikasikan ruang antara langit dan bumi, sehingga membantu pemahaman dengan lebih baik. Ini seperti Anda bisa tumbuh dewasa makan nasi, dan Anda bisa tumbuh makan pegunungan dan makanan laut, tetapi jika Anda memiliki gunung dan makanan laut untuk dimakan, tentu lebih baik, dan nutrisinya lebih lengkap dan lebih kondusif untuk tumbuh dewasa. Untuk tahap transmigrasi, perbedaan antara memiliki aura dan tidak memiliki aura adalah perbedaan antara makan nasi dengan makan gunung dan makanan laut. Tang Zichen menghabiskan 3 bulan di sel isolasi di tempat tidur Niniwe. Setelah 3 bulan, Tang Zichen membuka matanya. "Kakak Chen, kamu keluar dari gerbang." Ketika Little Fire melihat Tang Zichen keluar, dia sibuk khawatir dan datang untuk bertanya. "Saudara Menteri, melihat wajahmu tidak mungkin kamu telah menembus tahap kesengsaraan ketiga." Ya, tekanan memaksa saya untuk menerobos ke tahap ketiga kesengsaraan pada akhirnya, tetapi ini hanya terobosan alam ke tahap ketiga kesengsaraan. Itu belum diverifikasi oleh kesengsaraan kilat. Jika Anda tidak bisa selamat dari tahap ketiga kesengsaraan, maka kamu akan menjadi abu dan abu. Kakak Chen, dengan kekuatan fisikmu apakah kamu masih perlu khawatir tentang badai? Haha, selamat saudara Chen. Kamu sekarang telah melangkah ke Tribulation tahap ketiga, jadi kamu setidaknya bisa melatih 12 formasi pedang kamu hingga set keempat, dan jika tidak ada senjata sudo abadi untuk melawan Anda, saya khawatir Anda akan dapat bersaing dengan seseorang dari tahap ketujuh kesengsaraan. Tang Zichen mengangguk, jika pihak lain tidak memiliki artefak sudo abadi, maka saya memang bisa bersaing dengan tahap kesengsaraan ketujuh. Tetapi jika pihak lain memiliki artefak sudo abadi, bahkan jika pihak lain hanya pada tahap kesengsaraan ketiga, saya mungkin tidak dapat menang melawannya. Adapun 7 lautan, 5 orang yang memiliki senjata abadi semu, mereka semua berada pada tahap ke-8 dari pelanggaran perampokan. Dengan kata lain, jika saya ingin bersaing dengan mereka, saya harus mencapai setidaknya ranah yang sama dengan mereka. Kakak Chen, kamu masih khawatir tentang Seven Heavy Seas Yi Clan mendirikan cabang? Ngomong-ngomong, apakah sudah ada berita tentang ini? Don Zichen sibuk bertanya. Belum, tapi pasti akan segera datang. Tang Zichen mengangguk dan berkata, saya telah merasakan kesengsaraan guntur, saya akan melewatinya terlebih dahulu. Begitu cepat, Tang Zichen segera duduk di tanah dan menutup matanya, tubuh dan pikirannya memasuki ruang yang tidak diketahui. 10 detik kemudian, Tang Zichen membuka matanya.
Kakak Chen, kamu sudah selamat dari badai ketiga, itu terlalu cepat. Hehe. Tang Zichen tersenyum ringan, jika itu orang lain, badai petir adalah masalah hidup dan mati, tetapi Tang Zichen tampak normal dan tidak merasakan tekanan sedikit pun. Sebenarnya ini terutama karena di tang tubuh Zichen, dia telah dipelihara oleh energi abadi untuk waktu yang lama, jadi dagingnya sangat kuat dan akan sulit bagi bencana petir untuk menyerang Tang Zichen sampai mati. Tang Zichen mulai berlatih set kelima dari formasi 12 pedang. 1 bulan lagi berlalu. Akhirnya, sekelompok tamu tak diundang datang ke gerbang Tangci. Panggil orang yang bertanggung jawab atas tempatmu. Seorang pria dari tahap kedua kesengsaraan berkata tinggi dan perkasa, dengan selusin orang di belakangnya. Tang Zichen melangkah keluar dan tersenyum, saya adalah tuan dari gerbang Tangci, siapa Anda dan apa yang dapat saya lakukan untuk Anda? Tang Zichen menebak dengan melihat penampilan mereka bahwa 9 dari 10 dari mereka berasal dari 7 lautan klan Yi. Benar saja, pria yang berada di tahap kedua kesengsaraan berkata, Anda adalah orang yang bertanggung jawab di sini. Tang Zichen tidak menyukai nada suaranya, teduh dan penuh pengertian, dan mau tidak mau memarahinya, apakah kepalamu benar-benar sakit? Status dengan menjadi sangat licik. Beberapa orang dari Seven Seas Yi Clan terkejut, tampaknya tidak berharap bahwa mereka akan bertemu orang-orang seperti itu di 6 lautan, apalagi tidak berharap bahwa seseorang di 6 lautan akan berani berbicara kepada mereka seperti itu. Pria di tahap kedua kesengsaraan sangat marah ketika dia menunjuk Tang Zichen dan berkata, apakah kamu tahu siapa aku? Tidak tertarik untuk mengetahui siapa dirimu. Dengar, aku dari klan Seven Seas Yi, dan kali ini atas perintah keluarga, aku sepenuhnya bertanggung jawab untuk mendirikan cabang keluarga. Kamu adalah master pintu sampah sialan, dan kamu menghinaku. Baiklah, saya marah, konsekuensinya serius, katakan pada saya sendiri. Bagaimana cara melampiaskan amarah saya? Jika saya tidak melampiaskan amarah di hati saya, tempat ini akan dipenuhi mayat. Tahap kedua kesengsaraan penuh dengan kemarahan. Tang Zichen mendengus dingin, aku tahu klan Yi omong kosong macam apa kamu. Beraninya kamu menghina keluargaku, berbaring untukku, apakah kamu mendengarku, berbaring untukku. Tahap kesengsaraan kedua itu menunjuk ke hidung Tang Zichen dan berkata, berbaring, mengapa kamu perlu berbaring? Little Fire sibuk bertanya. Berbaringlah dan biarkan aku memukulmu dengan jujur, dan aku mungkin mempertimbangkan untuk meninggalkan seluruh tubuh untuk semua orang di gerbang Tangjimu. Pria yang berada di tahap kedua kesusahan itu berkata. Little Fire mendengus, sombong sekali, menteri, apa yang harus dilakukan? Mereka datang ke tempat kita hari ini, jika saya tidak salah, mereka pasti menyukai kita dan ingin membangun cabang keluarga mereka di tempat kita. Wajah Tang Zichen menggigil dan berkata, api kecil, buka mulutmu api, dan kremasikan dia. Ya, saudara Chen. Api kecil langsung membuka mulutnya. Wow, pria yang berada di tahap kedua kesengsaraan, sebelum dia bisa melarikan diri, dikremasi oleh Little Fire. Selusin orang dari klan Yi yang mengikuti di belakang semuanya konyol, kapan Six Seas begitu sombong untuk mengkremasi orang dengan mudah? Tatapan Tang Zichen dingin saat dia melihat selusin orang dan bertanya, apakah kamu datang ke sini hari ini untuk mendirikan cabang keluargamu di sini? Salah satu lelaki tua dari tahap pertama kesengsaraan mengamuk, kalian sangat berani, kamu berani membunuh setengah abadi dari klan Yi kita. Ini salahmu sendiri, 7 lautan yang baik tidak tinggal, datang untuk mendirikan beberapa cabang keluarga, kamu pikir seluruh dunia adalah wilayahmu, rumput kamu. Tang Zichen dengan ganas pedang. Boom! Lebih dari selusin orang dari klan Yi semuanya dicincang sampai mati.
Hanya dalam beberapa menit, selusin orang dari klan Yi yang diperintahkan untuk bertanggung jawab membangun distribusi keluarga dibunuh oleh Tang Zichen dan Little Fire. Hanya sedikit bau terbakar yang tersisa di udara. Api kecil dan Tang Zichen saling memandang. Kakak Chen, apakah kita akan terlalu impulsif dan membunuh mereka dengan satu kata? Bunuh saja mereka, apa jatuhnya, membuatku Tang Zichen seperti aku mudah diganggu, ya. Wajah Tang Zichen kesal, tetapi kenyataannya, Tang Zichen harus mengakui bahwa dia benar-benar tidak bisa berurusan dengan iklan saat ini. Saudara Chen, saya khawatir saat ini, klan Tujuh Laut I telah mengetahui kematian orang-orang ini barusan, dan saya pikir kita perlu melakukan sesuatu untuk mencegahnya. Bagaimana kalau segera mengirim Tang Ji gerbang orang keluar untuk bersembunyi? Tang Zichen menggelengkan kepalanya dan berkata, biarkan mereka datang, datanglah satu dan bunuh yang lain. Kakak Chen, kamu gila. Api kecil, berapa banyak yang terkuat yang bisa kamu tangani sekarang? Tang Zichen bertanya. Saat ini, aku yang terkuat untuk menghadapi tahap kesengsaraan kelima, dan dalam ingatanku yang diwariskan ada kemampuan ilahi yang disebut One Flame of Void Fire. Jika aku berlatih One Flame of Void Fire, aku bisa membakar tahap ke-6 kesengsaraan dalam sekejap. Wow, sial, sangat kuat. Tang Zichen terkejut. Kakak Chen, One Flavor Void Fire milikku ini bukan nyala api biasa. Kamu mungkin tidak tahu bahwa api juga memiliki tingkat tinggi dan rendah. Satu rasa api virtualku berada pada tingkat yang jauh melampaui semua api yang kita miliki telah melihat sekarang. Lalu berapa lama lagi kamu akan berlatih satu Void Fire? Little Fire berkata, sekarang aku sudah memberitahumu. Ini menunjukkan bahwa aku tidak jauh dari berlatih untuk menjadi salah satu dari Void Flames of Inherited Memory. Api kecil, kita harus berlatih lebih cepat, hanya dengan begitu kekuatan kita akan meningkat. Saat ini, formasi 12 pedangku baru saja mencapai tingkat berurusan dengan tahap kesengsaraan ke-7, kata Tang Zichen. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Akankah gerbang Tang Ji kita dihancurkan oleh klan Yi? Jangan khawatir, sejauh yang aku tahu, meskipun 5 keluarga besar dari 7 lautan memiliki banyak setengah dewa, sebagian besar dari setengah dewa mereka adalah tingkat kesengsaraan pertama hingga ke-6, dan tidak banyak dewa setengah di atas kesengsaraan tingkat ke-6 dalam 5 keluarga besar 7 lautan. Dan sekarang urutan kesengsaraan ke-7 berdiri di depanku. Selama dia tidak memiliki senjata abadi semu, aku tidak takut padanya, dan tidak pasti siapa yang akan membunuh siapa, kata Tang Zichen. Adapun langkah ke-8 kesengsaraan, sejauh yang saya tahu, 5 keluarga besar dari 7 lautan diperkirakan hanya memiliki 1 atau paling banyak 2 dari setiap keluarga, dan salah satunya memegang senjata abadi semu. Jadi, orang-orang yang menjadi ancaman bagi kita, sejujurnya paling banyak hanya 2 orang. Tidak mudah membunuh kita, dan jika kita benar-benar bukan tandingan, kita bisa pergi ke laut kematian. Siapa yang akan melakukannya? Mereka berani pergi ke laut kematian, kata Tang Zichen. Tampaknya agak masuk akal. Little Flame tersenyum sembarangan. Saat ini, di Seven Seas Yi Clan. Melapor ke Patriark, cahaya kehidupan Ilin Jun padam. Seorang bawahan melapor kepada seorang lelaki tua dari tahap ke-6 kesengsaraan, yang mengelola kehidupan sehari-hari klan Yi mereka, memanggilnya Patriark. Sang Patriark bangkit dari posisi duduknya dan berkata dengan kaget, apa yang terjadi? Bukankah aku mengirimnya ke 6 lautan untuk menangani sepenuhnya pendirian cabang keluarga, jadi mengapa dia tiba-tiba mati? Entahlah, lampu hidup Eirin Jun baru saja padam, dia pasti baru saja mati di laut ke-6. Kata bawahan itu. Keterlaluan, siapa yang berani membunuh seseorang dari iklan saya di 6 lautan? Pemimpin klan pelindung iklan sangat marah.
Seseorang pergi dan panggil Yi sepupu Fang. Ya. Tidak lama kemudian, seorang pria dari tahap kelima kesengsaraan datang. Pria dari tahap kelima kesengsaraan ini tinggi dan besar, matanya secara alami menunjukkan cahaya yang ganas dan tanpa harus mengucapkan sepatah kata pun, dia membuat orang merasa sangat bermartabat. Patriark, untuk apa kamu mencariku? Yi sepupu Fang, Yi Lingjun, yang saya kirim ke 6 lautan berat untuk mendirikan cabang keluarga, baru saja meninggal. Anak sapi brengsek mana di 6 lautan berat yang berani membunuh klan Yiku? Apakah mereka tidak mau berkeliaran? Yi Biao Fang berteriak, sepertinya tidak percaya di mana di lautan 6 berat seseorang berani menjadi begitu sombong. Patriark klan mendengus. Orang yang membunuh Yi Rinjun di 6 laut berat pasti berpikir bahwa Tuhan tidak mengetahuinya, itu sebabnya dia berani menyerang Yi Rinjun. Yi Qiu Fang, kamu adalah kepala penegak hukum dari klan Yi kami. Anda memiliki hak untuk menjunjung tinggi martabat kehidupan siapapun dalam keluarga. Saya sekarang memerintahkan Anda untuk segera pergi ke Laut 6 Berat dan menyelidiki siapa yang membunuh Ye Linjun dan membawa kembali pembunuhnya. Saya ingin melihat bajingan mana yang memakan isi perut beruang. Patriark, jangan khawatir, aku akan segera pergi ke 6 Lautan Berat dan dalam sebulan aku pasti akan membawa kembali si pembunuh. Pihak Izumo segera pergi ke 6 Lautan Berat untuk menyelidiki kematian Yi Linjun. Laut berat ke-7 pergi ke laut berat ke-6 dan dapat pergi ke sana kapan saja, tetapi laut berat ke-6 harus kembali ke laut berat ke-7, tetapi kuncinya adalah suatu keharusan. Tang Zichen dan Little Fire bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa, lagi pula tidak ada orang lain yang hadir ketika mereka baru saja membunuh orang-orang itu. Kakak Chen, seolah-olah kita tidak melakukan apa-apa. Bukankah itu bebek yang duduk? Jika kita melarikan diri dengan keluarga kita sekarang, adalah tugas yang bodoh untuk mengetahui bahwa kita melakukannya. Tapi bagaimana jika keluarga Ye sudah tahu kita melakukannya? Tidak biasanya. Mengapa? Karena kalau turun dari laut ke-7 bisa langsung turun saja. Tapi kalau balik lagi dari laut ke-6 harus punya kuncinya, dan kuncinya ada di tangan orang yang paling kuat di mereka. Klan, dan orang terkuat di klan mereka tidak bisa begitu saja, membuka pintu untuk seseorang kapan saja, jadi kurasa klan I yang baru saja kita bunuh mereka pasti belum kembali ke 7 lautan dalam beberapa bulan terakhir, dan mereka pasti akan menunggu cabang keluarga didirikan sebelum mereka kembali. Alasannya agak masuk akal. Baiklah, jangan terlalu banyak membicarakannya. Kamu harus segera berlatih One Flame of Void Fire. Oke Li. Tang Zichen telah berlatih di rumah selama 5 hari ketika seorang pria dari gerbang Tang Chi, mengaku dari dinasti burung, datang dan ingin menemui Tang Zichen tentang sesuatu. Tang Zichen menemui pria itu di aula utama. Ada apa kamu ingin menemuiku? Senior Tang, seperti ini, Kaisar tertua dinasti burung kita, Tentara Peng Burung, mengirimku ke sini untuk memintamu pergi ke sana. Tentara Pang Burung memintaku pergi. Ya, saya berharap Senior Tang pergi ke sana dengan cepat. Sudahkah kamu bertanya pada Long Emperor Bird Peng Jun, siapa dia? Dia memintaku untuk melakukan perjalanan ke sana. Tang Zichen sangat marah. Ini Tang Qian. Senior, Kaisar tertua kita juga mengalami masa sulit, nyawanya terancam. Dia tidak hanya mengirim orang untuk mengundang Anda, dia juga mengirim orang ke setiap dinasti lain dan mengundang semua orang yang bertanggung jawab atas dinasti, kata pelayan. Tang Zichen berkata, siapa yang mengancam nyawa Kaisar lamamu, Bird Peng Jun? Pria itu tidak mengizinkanku membicarakannya. Dia takut jika dia melakukannya, kamu tidak akan pergi. Mengatakan, itu seseorang yang turun dari 7 lautan berat, dari klan Yi dari 7 lautan berat, namanya sepertinya Yi Biao Fang, orang kuat dari tahap kelima kesusahan. Klan Yi, Yi sepupu Fang.
Alis Tang Zichen berkerut ringan. Tang Zichen telah mengetahui bahwa 9 dari 10 itu ada hubungannya dengan Tang Zichen yang membunuh orang-orang itu beberapa hari yang lalu. Apa yang dilakukan Yi sepupu Fang di sini? Tang Zichen bertanya dengan penuh selidik. Kembali ke Tang senior. Junior juga tidak tahu. Begitu dia datang ke 6 lautan, dia mengambil kendali dinasti burung kita dan meminta Kaisar Penatua kita atas namanya untuk mengirimkan undangan ke semua istana kerajaan. Dinasti di 6 laut ke dinasti burung. Baiklah, aku mengerti. Kamu kembali dulu, aku akan segera kembali. Terima kasih senior, saya harap Anda pasti akan datang jika Anda pergi. Nyawa Kaisar panjang kita ada di tangan Anda. Untungnya orang-orang dari dinasti burung pergi lebih dulu. Tang Zichen mendengus dengan jijik. Little Fire datang membawa berita, dan sibuk bertanya, Kakak Chen ini seseorang yang diturunkan dari klan Yi, bukan? Ya, seorang pria bernama Yi sepupu Fang. Dia pasti datang untuk menyelidiki insiden terakhir itu. Saudara Menteri, seberapa kuat Yi sepupu Fang ini? Tang Zichen terdiam. Tingkatan kesengsaraan kelima hanya itu. Little Fire merasa lega. Itu bagus. Aku benar-benar takut dengan Orde ke-8 transmigrasi. Tang Zichen berkata, 7 lautan hanya memiliki beberapa langkah ke-8 transmigrasi, di mana ada begitu banyak langkah ke-8 transmigrasi. Jangan khawatir, masalah ini, sebelum mencapai tahap yang paling serius, orang yang kuat dari tingkat transmigrasi ke-8 ini langkah tidak akan bisa turun. Mungkin, mereka merasa bahwa mengirim seseorang dari tahap kelima kesengsaraan untuk turun dan menyelidiki sudah cukup. Karena mereka berpikir bahwa tidak ada seorang pun di 6 lautan yang berani menghadapi mereka secara terbuka. Jadi sekarang kamu akan pergi ke dinasti burung. Tentu saja aku akan berpura-pura tidak tahu siapa yang membunuh mereka dan bekerja sama dengan penyelidikan mereka. Dan setelah itu, aku akan diam-diam mengambil IP kata itu lagi. Menteri, Anda akan mengeluarkan IP Fang lagi. Itu pasti, diam-diam menemukan tempat kosong untuk membunuhnya. Setelah itu, iklan pasti akan mengirim yang lebih kuat lagi. Pada saat itu, aku akan diam-diam membunuhnya lagi. Singkatnya, aku akan membunuh orang sebanyak mungkin, seperti yang mereka turunkan sampai saya tidak bisa melakukannya lagi. Menteri, jika Anda butuh sesuatu, silakan beritahu saya akan berlatih rasa Void Fire terlebih dahulu. Silakan, saya akan menangani masalah ini sendiri. Tang Zichen segera berangkat ke dinasti burung. Sehari kemudian, Tang Zichen tiba di dinasti burung, dan ketika Tang Zichen tiba, begitu pula semua orang dari dinasti kultivasi abadi besar lainnya, seperti Li Chen sendiri dari dinasti Li Chen, Yu Changhu dari dinasti klan Yu, Sang Jinye dari dinasti Sang klan, dan Gao yang mengirim Jun dari dinasti Gao Yang. Halo, rekan Taoistang. Halo, rekan Taoistang. Ketika orang-orang dari beberapa dinasti kekaisaran besar tiba, mereka semua menyambut Tang Zichen dengan hangat saat bertemu dengannya. Sama-sama. Tang Zichen berkata pada dirinya sendiri, lebih baik tidak bersikap sopan padanya saat ini, biarkan Tang Zichen tetap rendah hati. Ada juga satu orang yang bertemu dengan Tang Zichen dan tidak memberinya wajah sama sekali, dan itu adalah Raja Pengirim Gao Yang dari dinasti Gao Yang. Tang Zichen, bisakah kamu mengembalikan buku surgawi tak terbatas kepadaku? Gao Yang menyuruh Raja berlari ke arah Tang Zichen dan berkata, buku surgawi tak terbatas apa ini? Tang Zichen pura-pura bodoh dan bertanya, Tang Zichen, kamu tidak bisa begitu kurang ajar. Aku tidak memiliki buku langit tanpa tanding sekarang. Aku berada di peringkat paling bawah dari beberapa dinasti abadi yang besar. Baiklah, Gao yang mengirim penggaris, aku bersumpah, aku pasti akan mengembalikannya kepadamu ketika aku lelah memainkannya. Buku surgawi tak terbatas hanyalah sebuah buku, itu bukan hal yang baik.
Tang Zichen tidak jangan repot-repot membuat lebih banyak masalah dengan Gao yang sending monarch. Terima kasih. Raja pengirim Gao yang senang di dalam tidak peduli kapan harus mengembalikannya, tetapi berjanji untuk mengembalikannya akan dilakukan. Awalnya Raja pengirim Gao yang tidak berpikir bahwa Tang Zichen akan mengembalikannya kepadanya. Gao yang sending Jun bertanya, apa yang terjadi dengan pengjun burung yang datang kepada kita dengan tergesa-gesa? Tahukah Anda? Bagaimana saya tahu? Saya akan tahu jika saya memasuki istana dinasti burung. Tang Zichen mendengus di dalam hatinya. Pada saat itu, sebuah teriakan datang dari belakang, salam senior Tang. Ketika Tang Zichen berbalik, itu adalah Zuzu. Zuzu berteriak untuk memberi hormat kepadaku dari jauh, kamu takut tidak ada yang memperhatikanku kan? Tang Zichen menatap ke arah Zuzu. Zuzu adalah setengah abadi asing dari dinasti Yao asli, tetapi kemudian Tang Zichen membunuh setengah abadi dari dinasti Yao. Zuzu dipaksa menjadi kaisar panjang, dan dinasti Yao diubah menjadi dinasti Zhou. Hanya saja saat ini, dinasti Zhou adalah kekuatan terlemah di 6 lautan, karena Zuzu baru berada di tahap kelima kesusahan. Saat ini, ketika Zuzu melihat Tang Zichen dan sangat menghormatinya, mungkin dia ingin menyanjung Tang Zichen. Tang Zichen berkata, semuanya, jangan katakan aku tidak memberitahumu burung pengjun dari dinasti burung. Alasan mengapa dia buru-buru datang kepada kita adalah karena dia diancam oleh seseorang yang turun dari 7 lautan. Orang itu bernama Yi Biaofang. Beberapa waktu yang lalu, klan Yi mengirim seseorang untuk mendirikan cabang keluarga di tempat kami, tetapi saya tidak tahu dewa mana yang membunuh anggota klan yang dikirim oleh klan Yi mendirikan cabang. Jadi, jika saya benar, Yi sepupu Fang ini adalah orang yang turun untuk menyelidiki masalah ini. Apa? Seseorang membunuh iklan? Ya Tuhan, bajingan terkutuk apa yang begitu berani? Semua orang terkejut. Tang Zichen berkata, baiklah, ketika kita memasuki istana burung, mari kita santai, toh kita belum melakukan apa-apa. Bagus. Tang Zichen dan yang lainnya, bersama-sama memasuki istana kerajaan burung. Benar saja, di salah satu aula utama istana, seorang pria peringkat 5 dengan wajah menghina dan bermartabat sedang duduk di puncak istana, sementara Bert Pengjun berdiri dengan patuh di bawah. Bert Pengjun awalnya dari tahap ke-6 kesusahan, kaisar terpanjang dari sebuah dinasti, tetapi saat ini, di depan keluarga Yi, seorang lelaki dari tahap ke-5 kesusahan, dia berperilaku seperti seorang pelayan, bukan ketakutan pada Yi Biaofang, tapi ketakutan pada keluarga di belakangnya. Lagi pula, klan Yi adalah keluarga yang memiliki senjata abadi semu. Apakah mereka semua ada di sini? Setelah Tang Zichen dan yang lainnya memasuki aula utama, Yi Biaofang mengalihkan pandangannya ke arah Tang Zichen dan yang lainnya, lalu bertanya. Bert Pengjun berkata, rekan Taois Yi Biaofang, kami di sini di 6 lautan, dan orang-orang dari beberapa dinasti kultivasi besar, izinkan saya memperkenalkan Anda kepada mereka. Tidak perlu memperkenalkan mereka, saya tidak tertarik dengan apa yang disebut orang-orang ini. Yi Biaofang berkata dari atas, dia bahkan tidak ingin tahu apa sebutan Tang Zichen dan yang lainnya. Benar-benar Anda adalah kepala penegak hukum klan Yi, tentu saja Anda tidak peduli untuk mengenal kami. Tori Pengjun sibuk menganggukkan kepalanya. Yi sepupu Fang memandangi semua orang dan berkata, semuanya, bukan burung Pengjun yang memintamu untuk datang. Biarkan aku juga menghentikan pengejaran. Klan Yi kami mengirim beberapa setengah abadi untuk mendirikan cabang keluarga, tapi mereka terbunuh. Aku ingin tahu pembunuhnya sekarang. Aku bertaruh pasti salah satu dari kalian yang membunuh mereka. Sekarang beri aku laporan yang jujur tentang siapa yang membunuh Yi klanku. Yi sepupu Fang berkata dengan mata mengancam.
Berpengjun adalah orang pertama yang bersumpah, aku bersumpah demi surga, aku sama sekali tidak melakukannya. Dinasti burungku, sama sekali tidak ada yang berani menyentuh 7 lautanmu. Yu Changhu adalah orang kedua yang mengatakan saya juga bersumpah kepada surga bahwa saya sama sekali tidak memilikinya. Li Chenlong berkata, saya orang yang jujur, Tuan Yi sepupu Fang, ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang, saya tidak dapat menggali kuburan saya sendiri dan membunuh orang dari klan Yi Anda. Merupakan suatu kehormatan bagi Anda untuk datang ke 6 lautan kami dan mendirikan cabang, belum terlambat bagi kami untuk menyambut Anda. Gao yang mengirim Jun juga bersumpah bahwa dia tidak melakukannya dan menyambutnya, dan sangat bahagia sehingga dia tidak bisa tidur siang dan malam ketika dia mengetahui bahwa mereka datang untuk mendirikan cabang di 6 lautan. Tang Zichen hampir tidak muntah saat mendengarnya. Dan Zuzu dari dinasti Zhu, belum lagi, sibuk berkata, saya, dinasti Zhu adalah yang terlemah dari semua dinasti, dan saya bahkan lebih tidak mungkin untuk dapat melakukannya, dan saya masih berharap semuanya jelas. Pada akhirnya, Tang Zichen adalah satu-satunya yang tidak mengumpat. Tang Zichen tidak berharap untuk bersumpah untuk membuat Tang Zichen bersumpah di tempat sampah peringkat 5, Tang Zichen benar-benar tidak bisa melakukannya. Ibiao Fang memandang Tang Zichen dan berpunuk, semua orang telah bersumpah, kenapa tidak? Tang Zichen tersenyum, semua orang bersumpah, dan jika aku juga bersumpah, bukankah aku akan mengikuti tren, jadi aku tidak akan bersumpah. Berlututlah. Aku Tablefang berteriak. Apa? Alis Tang Zichen berkerut dan dia dibuat berlutut dalam ketidaksetujuan. Aku berkata, berlutut, kamu adalah tahap ketiga dari kesengsaraan, aku akan membuatmu berlutut dan berbicara denganku, teriak Yi Tablefang. Tang Zichen menggelengkan kepalanya dan tertawa, Yi Tablefang, kamu jalang, aku tidak ingin menyerang, tapi kamu terlalu marah. Baiklah, baiklah, tidak perlu menyelidiki, sebaiknya aku menjelaskan diriku sendiri. Orang-orang yang kamu dikirim untuk mendirikan cabang keluarga dibunuh oleh saya, mereka mencoba mendirikan cabang di wilayah saya, mereka benar-benar tidak tahu bagaimana hidup, jadi saya memusnahkan mereka. Tang Zichen langsung mengakui Tang Zichen tidak akan membiarkan ini Yi Tablefang tetap hidup. Namun, sisanya tercengang karena Tang Zichen telah menjelaskan dirinya sendiri. Taois Tang, kamu itu sebenarnya kamu. Semua orang tercengang, tidak menyangka Tang Zichen akan begitu berani bahkan membunuh seseorang dari kekuatan super 7 lautan. Pada saat ini, wajah Yi Tablefang sangat jelek. Itu kamu, tanpa diduga itu kamu. Yi Tablefang berdiri dengan marah. Berpengjun, Yu Changhu, Gao yang mengirim Jun, Li Chen kesepian, Zhu Zhou, Sang Jinyi, mereka semua mundur ke samping, menjauh dari Tang Zichen. Kematian Tang Zichen tidak ada hubungannya dengan mereka, jadi tidak untuk membuat mereka terbakar. Mata Ibiao Fang menyemburkan api saat dia melihat Tang Zichen, dia pikir itu tidak mudah untuk diselidiki, pasti akan memakan waktu lebih dari setengah bulan untuk menyelidikinya, tetapi dia tidak menyangka itu hanya yang kedua, hari tepatnya, si pembunuh sendirilah yang memberikan pertanggungjawaban. Siapa namamu? Izumi Fang bertanya dengan marah. Tang Zichen berkata, dengar kakekmu aku, disebut Tang Zichen. Bersambung.